Di pojokan, TV kecil nyala, berita ekonomi ngomongin angka-angka gede. Tapi di meja kita yang kerasa cuma satu, harga naik, gaji segitu-gitu aja. Dan hidup kadang berasa kayak nge-scroll aplikasi, loadnya muter terus. Nah, dari warteg ini gue mau tarik lo ke satu cerita yang kelihatannya jauh tapi efeknya bisa nyentuh dompet dan rasa aman banyak negara. Cerita tentang industri kapal khususnya kapal LNG, kapal raksasa yang ngangkut gas super dingin yang kalau ada satu masalah kecil aja bisa bikin kontrak miliaran dolar berubah jadi drama panjang kayak sinetron 1000 episode. Lo mungkin mikir kapal, urusan laut, gua mah di darat. Santai bro. Kapal itu bukan sekadar besi gede yang jalan di air. Kapal itu jalur hidup ekonomi global. Barang dari A ke B, energi dari C ke D, semuanya lewat laut. Dan LNG itu bukan sembarang barang. LNG itu gas alam yang dicairkan, disimpan di suhu sekitar minus 162 derajat. Bayangin, es batu aja sudah bikin tangan lo kedinginan, ini dinginnya level bikin atom-atomnya meringkuk. Jadi kapal LNG itu bukan kapal yang bisa lo bikin asal jadi. Dia itu careless boss fight. Satu salah langkah, lo bukan cuma rugi, tapi bisa kehilangan satu hal yang lebih mahal dari baja, trust, kepercayaan. Gue mulai dari gambaran besarnya dulu. Di tahun 2024, kalau ngomongin produksi kapal global, China itu gila-gilaan gede. Kira-kira 53% dari output dunia. Iya, 53 dari 100, kebayang kan? Korea Selatan juga kuat, tapi sekitar 28%. Kalau lo cuma lihat angka itu, rasanya kayak pertandingan yang sudah kelar sebelum mulai. Ya jelas China menang, kata netizen. Tapi masalahnya industri kapal itu bukan cuma soal siapa paling banyak bikin. Ini juga soal siapa yang paling dipercaya bikin yang paling sulit. Kayak dunia makanan bro. Lo bisa punya restoran terbesar di kota, meja 1000, rame terus. Tapi kalau ada satu restoran kecil yang cuma 10 meja, tapi orang rebutan karena rasanya konsisten dan aman, ya restoran kecil itu punya kekuatan yang beda. Di kapal juga begitu. Volume itu satu liga, premium itu liga lain. Nah, LNG ada di liga premium. Orang-orang yang beli kapal LNG itu bukan tipe yang gampang terpancing promo. Mereka bukan flash sale check out gas. Mereka itu tipe yang kalau mau beli bawa rombongan. Engineer, auditor, pihak klasifikasi, orang bank, orang asuransi, semuanya ikut. Mereka ngecek bukan cuma catnya kinclong atau enggak. Tapi mereka mikirin kalau kapal ini telat siapa yang nanggung. Kalau ada rework biaya kemana, kalau ada risiko asuransi naik berapa. Jadi di sini trust itu bukan sekadar rasa suka. Trust itu matematika ketenangan. Trust itu bikin semua pihak bisa tidur nyenyak. Sekarang lo akan ngerti kenapa judul cerita ini murah boleh tapi kalau nggak dipercaya tamat. Karena di kelas LNG harga murah itu bukan senjata utama. Bahkan kadang murah itu malah bikin orang curiga. Kok murah banget? Ada apa nih? Ironis. Tapi begitu dunia orang yang main miliaran dolar, mereka lebih takut salah pilih daripada takut bayar lebih. Soalnya kalau salah pilih bukan cuma uang yang kebakar, tapi reputasi pribadi juga ikut gosong. Orang yang tanda tangan kontrak itu manusia. Dia punya bos, punya carrier, punya nama. Kalau dia ambil keputusan yang berujung masalah, dia bisa jadi kambing hitam. Jadi secara psikologi dia akan pilih opsi yang paling defensible. Kalau ditanya kenapa pilih galangan ini, dia bisa jawab track record LNG mereka kuat. Itu jawaban aman. Di titik ini lo masuk ke fakta yang bikin banyak orang kaget. Meski China dominan secara total di segmen LNG premium, Korea Selatan pegang sekitar 66% order. 2/3 bro. Lo bayangin, Korea secara total 28%. Tapi di LNG dia ngunci 2/3. Itu kayak lo punya pangsa pasar HP cuma 1/4. Tapi di kelas flagship lo pegang mayoritas. Artinya apa? Artinya pasar bilang kalau yang ini gue cari yang paling dipercaya. Dan ini bukan perkara nasionalisme atau drama politik. Ini murni logika risiko. Gue jelasin LNG biar lo kebayang kenapa dia sensitif. LNG disimpan di tangki khusus dengan sistem containment yang harus tahan suhu ekstrim. Ada isolasi, ada struktur, ada sensor, ada prosedur keselamatan. Kapal ini jalan ribuan kilometer. Kena ombak,
kena perubahan cuaca, kadang masuk pelabuhan sempit. Kalau ada kebocoran atau gangguan, dampaknya bisa berat. Jadi semua detail itu penting. Di kapal biasa kesalahan kecil mungkin cuma bikin maintenance. Di LNG kesalahan kecil bisa bikin inspeksi ulang, perbaikan besar, jadwal ngaret, dan itu semua berarti uang hilang per hari. Kapal itu mesin penghasil uang. Kalau dia tidak berlayar sesuai rencana, uangnya tidak masuk sesuai rencana. Dan di korporat tidak sesuai rencana itu kata lain dari rapat tambahan yang bikin kepala pening. Nah, disinilah banyak orang salah paham tentang China. Mereka pikir kalau China punya 53% berarti China otomatis terbaik di semua kategori. Enggak, 53% itu bukti kekuatan industri massal. Galangan banyak, kapasitas besar, supply chain kuat, tenaga kerja besar, dan kemampuan ngejar proyek dengan cepat. Itu prestasi besar, jangan diremehkan. Banyak negara pengen jadi pabrik kapal, tapi nggak bisa. Tapi kekuatan itu punya sisi lain. Ketika lo terbiasa menang dengan volume, budaya kerja bisa kebawa kemana-mana. Fokus ke output, fokus ke kecepatan, fokus ke biaya. Dan di premium, terutama LNG, budaya itu perlu dipelankan. Bukan berarti jadi lambat tanpa arah, tapi jadi disiplin. Dan disiplin itu kadang bikin orang volume merasa, aduh ribet amat. Gue kasih analogi paling gampang, lo pernah pesan makanan online terus abang ojolnya nerobos, ngebut supaya cepat sampai di banyak situasi. Itu bagus. Tapi bayangin kalau yang diantar itu kue pernikahan 3 tingkat. Kalau dia ngebut, kuenya hancur. Jadi untuk barang tertentu, lo butuh yang lebih pelan tapi stabil. LNG itu kue pernikahan. Ngebut bisa jadi bencana. Kalau kita ngomong kejadian-kejadian yang bikin trust goyang, gue gak mau jadi tukang gosip yang nyebutin nama kapal A, kapal B, karena inti ceritanya bukan daftar insiden. Intinya adalah mekanisme. Di premium yang bikin buyer ragu itu sering bukan ledakan besar, tapi hal-hal yang kelihatannya sepele. Revisi desain, rework, keterlambatan, atau kebutuhan inspeksi tambahan. Buat orang awam, itu ya sudah namanya juga proyek. Buat buyer LNG, itu alarm. Karena satu rework bisa makan waktu berminggu-minggu, bisa berarti komponen diganti, bisa berarti sertifikasi ulang, bisa berarti kapal telat masuk rute, dan telat itu berdampak ke kontrak energi. Energi itu jadwalnya ketat bro. Terminal LNG itu punya slot, lo telat, lo bisa kena penalti atau kehilangan kesempatan. Di sisi lain Korea menang karena mereka punya reputasi predictable. Ini kata kunci. Orang sering salah mengira trust itu soal perfect. Padahal trust itu lebih dekat ke bisa diprediksi. Lo bisa punya masalah, tapi kalau lo punya sistem menangani masalah, orang masih percaya. Kalau lo transparan, kalau lo dokumentasi, kalau lo punya quality control yang ketat, buyer merasa aman. Korea punya sejarah panjang di kapal kompleks, mereka membangun proses, mereka membangun kultur yang serius soal inspeksi, serius soal standar. Kadang orang bilang mereka rewel, tapi justru kerewelan itu yang jadi nilai jual di premium. Sekarang biar lo gak merasa ini cuma cerita 2 negara, gue ajak lo lihat bagaimana pasar itu membelah. Setelah semua dinamika ini, pasar kapal besar makin jelas terbagi 2. Ada segmen harga murah, volume besar, kapal-kapal yang pembelinya sangat sensitif biaya. Di segmen ini China punya kekuatan besar karena mereka bisa produksi cepat dan murah dengan skala. Tapi ada segmen premium, segmen yang pembelinya lebih takut risiko daripada takut harga. Di segmen ini Korea pegang posisi kuat dan LNG itu contoh paling jelas. Jadi bukan China runtuh, bukan. Ini lebih ke China menang di satu sisi, Korea menang di sisi lain. Tapi sisi lain itu adalah sisi yang paling mahal dan paling bergengsi. Di sini gue masuk ke angka yang terakhir, tapi gue janji gak akan banjirin lo. Orang-orang di industri sering ngomong bahwa nilai siklus pemesanan LNG global bisa mencapai sekitar 100 miliar dolar Amerika. 100 miliar. Ini bukan satu kontrak doang, tapi ukuran kue yang diperebutkan dalam periode pemesanan besar. Kebayang kan? 100 miliar itu kalau jadi mie instan bisa bikin satu negara kenyang sampai cucu. Dan kalau lo pabrik kapal terbesar dunia, tapi di kue premium ini lo cuma dapat sedikit, rasa nyeseknya beda. Karena margin teknologi dan reputasi itu ada di sana.
Sekarang gue pengen lo pahami kenapa trust itu mahal. Trust itu bukan cuma soal galangan. Trust itu jaringan. Ada klasifikasi kapal, ada standar internasional, ada lembaga sertifikasi, ada supply chain komponen, ada bank pembiayaan, ada asuransi. Semua ini saling terkait. Jadi ketika buyer bilang gue mau galangan yang paling dipercaya, itu artinya semua pihak di belakangnya juga nyaman. Bank nyaman karena proyeknya predictable. Asuransi nyaman karena risikonya lebih terukur. Operator nyaman karena jadwal lebih stabil. Dan stabilitas itu kayak oksigen. Lu baru sadar pentingnya ketika hilang. Lu pernah gak sih punya temen yang selalu telat? Awalnya lucu, dia emang gitu. Lama-lama lu males ngajak dia. Karena hidup lu jadi kacau. Nah, di bisnis miliaran dolar, telat itu bukan lucu. Itu bisa bikin orang dipecat. Jadi trust itu sering lahir dari kebiasaan datang tepat waktu, pegang janji, kalau ada masalah ngomong. Korea menjual kebiasaan itu. Cina sedang belajar menyesuaikan kebiasaan itu di segmen premium, sambil tetap mempertahankan kekuatan volume di segmen massal. Dan itu bukan pekerjaan gampang. Mengubah kultur industri itu kayak mengubah pola makan, bisa, tapi butuh waktu. Disinilah pelajaran buat Indonesia sebenarnya nendang. Kita sering punya ambisi besar, kita pengen naik kelas, kita pengen industrialisasi. Kita pengen jadi pemain global dan itu sah. Tapi pertanyaannya strategi kita apa? Kalau cuma mengejar jumlah, mengejar proyek cepat, kita bisa maju tapi kita juga bisa terjebak di segmen yang margin tipis. Segmen yang selalu perang harga. Segmen yang kalau ada krisis langsung berdarah-darah. Sedangkan segmen premium itu segmen yang lebih tahan banting karena orang bayar untuk ketenangan. Tapi untuk masuk segmen premium, lo harus bangun trust. Dan trust itu mahal karena dia butuh manusia, bukan cuma mesin. Gue tekankan manusia. Lo bisa beli crane baru, bisa bangun dock baru, bisa impor mesin, tapi lo nggak bisa impor budaya disiplin dengan cepat. Lo butuh engineer yang berani ribet. Lo butuh QA yang berani bilang stop ketika ada yang tidak sesuai. Lo butuh manajer yang tidak cuma ngejar target, tapi ngejar kualitas. Lo butuh sistem pelatihan yang bikin skill naik bertahun-tahun. Dan ini sering kali kalah populer dibanding proyek yang terlihat megah. Orang lebih suka potong pita daripada bikin SOP. Padahal di premium, SOP itu raja. Gua kasih analogi yang dekat. Banyak orang Indonesia suka bilang yang penting jadi dulu. Di banyak hal, ini membantu. Karena kita fleksibel, kita improvisasi, kita kreatif. Tapi di project high stakes, yang penting jadi itu bisa jadi kutukan. Karena begitu ada satu kesalahan, biaya memperbaikinya gila. Di LNG, rework itu bukan nambah satu baut bro. Rework itu bisa bongkar, bisa ganti, bisa cek ulang seluruh sistem. Itu makan waktu, makan uang, makan reputasi. Dan reputasi itu lucu. Dia bisa dibangun dengan 1000 keputusan baik tapi bisa runtuh karena satu keputusan buruk yang viral di komunitas industri. Bukan viral di TikTok tapi viral di grup profesional. Galangan itu ada masalah. Sekali kalimat itu beredar, buyer lain mulai mikir. Ini efek domino. Dan karena buyer premium itu komunitasnya kecil tapi pengaruhnya besar, domino itu cepat. Jadi trust itu seperti kaca, sekali retak semua orang bisa lihat garisnya. Sekarang gue mau mengembalikan cerita ini ke inti paling sederhana. Biar lo bisa ceritain ke temen lo tanpa perlu jadi profesor. Intinya gini, Cina menang besar di jumlah kapal global tapi di kapal LNG premium. Korea menang besar karena dipercaya. Dan begitu buyer premium menaruh kepercayaan ke satu pihak, kepercayaan itu jadi mesin yang memperkuat dirinya sendiri. Karena semakin banyak proyek premium, semakin banyak pengalaman, semakin matang proses, semakin kuat reputasi. Sedangkan pihak lain harus mengejar dengan cara yang lebih berat. Membuktikan diri berkali-kali tanpa ada ruang untuk kesalahan besar. Lo mungkin bertanya, berarti China nggak akan bisa masuk premium? Jangan salah, bisa saja. Tapi jalannya beda. Mereka harus menunjukkan konsistensi project demi project. Mereka harus menunjukkan bahwa proses QC dan skill engineer mereka setara. Mereka harus menunjukkan bahwa keterlambatan dan rework bisa diminimalkan. Mereka harus membangun narasi bahwa mereka bukan hanya pabrik volume, tapi juga pabrik trust. Dan itu butuh waktu.
Sama seperti orang yang dulunya terkenal suka PHP, lalu tiba-tiba mau dikenal setia. Bisa, tapi orang akan mengamati lama. Semua orang nunggu bukti, bukan kata-kata. Nah, gimana dengan Korea? Korea juga nggak bisa santai. Karena mempertahankan posisi premium itu juga berat. Mereka harus terus investasi, terus inovasi, terus jaga kualitas. Begitu mereka lengah, buyer bisa pindah. Tapi selama mereka menjaga standar, mereka akan tetap jadi pilihan aman. Dan di dunia premium, pilihan aman itu selalu laku. Sekarang gue masuk ke bagian yang bikin lo merasa, oh ini nyambung ke hidup gue. Energi itu menentukan biaya hidup. LNG itu salah satu jalur energi. Jika industri LNG berkembang, negara butuh kapal LNG. Jika kapal LNG telat atau bermasalah, suplai energi bisa terpengaruh, harga bisa bergerak, biaya logistik bisa ikut bergerak. Kita di Indonesia memang punya sumber energi sendiri, tapi kita juga hidup di ekonomi global. Harga dunia mempengaruhi semuanya. Jadi cerita galangan kapal ini bukan sekedar drama bisnis. Ini cerita tentang bagaimana trust di satu sektor bisa mengubah arus uang dan keputusan global. Dan di atas semua itu ada satu pelajaran yang universal, dimanapun dalam pekerjaan apapun, lu bisa menang dengan cepat, tapi lu hanya bisa bertahan dengan dipercaya. Lu bisa jadi orang paling produktif, tapi kalau orang gak percaya sama kualitas lu, orang akan berhenti memberi lu tugas penting. Lu bisa jadi penjual paling murah, tapi kalau pelanggan gak percaya, pelanggan pindah. Lu bisa jadi tim paling rame, tapi kalau tim lu bikin klien stres, klien cari tim lain. Ini hukum yang sama, cuma skalanya beda. Di warteg skalanya sepiring nasi. Di LNG skalanya kapal ratusan juta dolar. Gue mau tutup dengan kembali ke suasana warteg tadi. Bayangin gue dan lo duduk, sendok kita bunyi di piring, sambal bikin mata berair, dan TV masih ngomong soal pertumbuhan dan pasar global. Gue bilang ke lo, bro, di dunia yang makin kacau, orang bayar mahal bukan untuk barang yang paling murah, tapi untuk rasa aman. Dan rasa aman itu lahir dari trust. Kalau lo punya trust, lo bisa masuk segmen premium, segmen yang margin besar, segmen yang bikin lo gak harus perang harga tiap hari. Kalau lo kehilangan trust, lo bisa jadi pabrik terbesar, tapi lo tetap ditinggal di bagian yang paling mahal. Jadi pelajarannya sederhana, lo boleh ngejar besar, tapi jangan lupa ngejar dipercaya. Karena pada akhirnya, orang boleh jatuh cinta sama diskon, tapi mereka nikahnya sama kepercayaan. Dan di bisnis ratusan miliar dolar, yang paling mahal itu bukan baja, bukan mesin, bukan dok, tapi kemampuan bikin orang tidur nyenyak saat kerjasama sama lo. Nah, kalau lo masih merasa oke, gue paham, tapi kok bisa sampai segitunya, gue ajak lo masuk sedikit ke dapur belakang. Cara uang bergerak di proyek kapal premium. Kapal LNG itu jarang banget dibayar cash kayak lo beli motor di dealer. Biasanya ada pembiayaan bank, ada skema kredit ekspor, ada kontrak sewa jangka panjang, ada pihak ketiga yang jadi penjamin. Jadi ketika sebuah galangan mau dapat proyek LNG, dia bukan cuma meyakinkan buyer, tapi juga meyakinkan bank dan insurer. Bank itu sifatnya kayak tante yang kepo, dia tanya semuanya. Galangan ini rekam jejaknya gimana? Timnya siapa? Proses QC-nya bagaimana? Risiko keterlambatan berapa? Dan bank itu bukan emosional, tapi dia sensitif sama risiko. Kalau risiko naik, bunga bisa naik. Kalau bunga naik, proyek jadi mahal. Kalau proyek jadi mahal, buyer jadi males. Jadinya trust itu bukan cuma perasaan, tapi juga angka dalam spreadsheet bank. Asuransi lebih galak lagi. Di dunia kapal, asuransi itu bukan formalitas. Mereka ngitung probabilitas masalah, ngitung potensi kerugian, ngitung biaya klaim. Kalau ada persepsi bahwa suatu galangan punya risiko lebih tinggi, premi bisa naik atau syarat polis bisa lebih ketat. Dan begitu syarat makin ketat, buyer makin pusing. Bayangin lo mau sewa rumah tapi pemiliknya bilang boleh sewa tapi depositnya 3 kali terus tiap minggu ada inspeksi. Lo bakal mikir, aduh ribet. Nah, buyer LNG juga gitu. Mereka gak mau proyek jadi ajang ribet. Mereka mau jalur yang mulus. Maka mereka pilih yang punya reputasi straightforward. Yang prosesnya sudah dipahami semua pihak. Yang standar dokumennya rapi. Ini alasan kenapa segmen premium itu kayak klub yang pintunya dijaga satpam gede. Satpamnya bukan cuma buyer, tapi juga bank dan asuransi. Lo boleh datang pakai baju keren, tapi kalau namanya belum dikenal, satpam bilang maaf listnya gak ada.
Bukan karena sombong, tapi karena mereka jaga risiko. Di premium, gatekeeper itu banyak. Lo harus lolos semuanya. Sekarang gue tambahin satu layer lagi. Politik industri. Banyak negara melihat shipbuilding sebagai simbol kekuatan. Kapal itu bukan cuma komoditas, tapi juga strategi. Karena kalau lo bisa bikin kapal, lo bisa jaga supply chain, lo bisa jaga logistik, lo bisa jaga industri baja dan mesin. Jadi pemerintah sering masuk, ada target, ada subsidi, ada kebijakan. Di China, dorongan untuk jadi nomor satu itu kuat. Ini bikin mereka bisa tumbuh cepat. Di Korea, dorongan untuk bertahan di premium juga kuat. Mereka tahu kalau mereka kalah di premium, mereka kehilangan sesuatu yang jadi identitas industri mereka. Jadi masing-masing negara punya motivasi. Tapi pasar global itu kejam. Dia nggak peduli motivasi, dia peduli hasil. Dan hasil yang dimaksud bukan sekadar kapal jadi, tapi kapal jadi sesuai standar, sesuai jadwal, sesuai spesifikasi. Karena buyer LNG itu punya jadwal bisnis yang kayak puzzle. Ada terminal yang dibangun, ada kontrak gas, ada rute, ada kru yang dilatih. Kalau satu kapal telat, puzzle-nya kacau. Jadi di premium, keterlambatan itu bukan cuma telat, tapi gangguan sistem. Lo tahu nggak, banyak proyek besar gagal bukan karena orang bodoh, tapi karena koordinasi. Kapal LNG itu koordinasi ekstrim. Ada ratusan vendor, ribuan bagian, banyak inspeksi. Semakin banyak volume yang dikejar, semakin banyak proyek berjalan paralel. Paralel itu bagus untuk output, tapi jelek untuk fokus. Kalau tim QA harus ngurus terlalu banyak proyek sekaligus, ada risiko perhatian terpecah. Dan buyer premium mencium risiko itu. Mereka mungkin nggak ngomong langsung, tapi mereka mempertimbangkan. Mereka tanya, galangan ini overload nggak? Kalau overload, risiko naik. Ini seperti abang ojol yang terima 10 order sekaligus. Dia mungkin cepat, tapi peluang salah antar naik. Di LNG, salah antar tuh mahal. Korea punya trik yang simple tapi efektif. Mereka menjaga kapasitas premium agar tidak terlalu liar. Mereka pilih proyek, mereka atur slot. Ini bikin mereka bisa mempertahankan fokus China karena jago volume. Kadang lebih agresif. Ini bikin output naik, tapi di premium agresif itu pedang bermata dua. Lo menang cepat, tapi lo juga bisa bikin orang takut. Sekarang gue ajak lo bayangin buyer LNG sebagai orang yang mau nikah. Dia mau pilih pasangan yang stabil. Pasangan yang kalau janji jam 7, bukan jam 7, bukan jam 9 sambil bilang macet bro. Pasangan yang kalau ada masalah ngomong, bukan ngilang. Nah, galangan premium itu pasangan stabil. Galangan yang fokus volume kadang dianggap pasangan yang asik, rame, murah hati. Tapi kalau urusan serius, orang ragu. Ini stereotip pasar, bisa adil, bisa enggak. Tapi stereotip itu realitas yang mempengaruhi keputusan. Dan yang bikin stereotip susah hilang adalah cara informasi menyebar. Di industri ada orang-orang yang keliling konferensi, ada broker, ada konsultan, ada surveyor. Mereka ngobrol, mereka tukar cerita. Satu cerita buruk bisa menyebar cepat. Apalagi di era sekarang, semua orang punya grup chat. Grup chat profesional itu lebih tajam dari komentar netizen. Karena mereka ngobrol pakai data dan pengalaman. Kalau ada yang bilang project itu banyak rework, semua langsung menandai. Dan buyer yang konservatif akan bilang, gue gak mau jadi percobaan. Nah, gue tahu lu suka yang relate ke Indonesia, jadi gue masukin bumbu kita sendiri. Di Indonesia kita juga punya budaya asal kelihatan jalan. Kita suka tampil, kita suka yang instan, kita suka yang bisa diposting. Tapi industri premium itu anti instan. Dia butuh kesabaran yang kadang bikin orang bosan. Dan di sini tantangan kita. Gimana bikin orang mau investasi di hal yang gak kelihatan. Karena trust itu dibangun dari hal-hal yang gak kelihatan. Dari prosedur, dari training, dari audit, dari budaya lapor. Di proyek besar ada satu hal yang paling sulit, berkata tidak. Banyak orang takut bilang tidak karena takut dimarahin. Padahal di premium kemampuan bilang stop, ini belum sesuai, itu emas. QA yang berani menghentikan pekerjaan saat ada ketidaksesuaian itu pahlawan. Tapi di sistem yang mengejar output, QA sering dianggap penghambat. Nah, kalau lo mau naik kelas, lo harus ubah cara pandang itu. Lo harus bikin QA jadi orang yang dihormati, bukan yang dibenci. Karena QA yang kuat itu sumber trust. Korea belajar ini selama puluhan tahun.
Mereka membangun kultur industri yang serius. Mereka punya tradisi engineering yang kuat. Mereka punya disiplin. Dan ya kadang disiplin itu kedengarannya nggak seksi. Tapi hasilnya seksi. Order premium, margin tinggi, reputasi global. China punya kekuatan industri yang luar biasa, tapi pergeseran dari volume ke premium itu butuh perubahan kultur. Dan perubahan kultur itu lebih susah dari membangun pabrik. Lo mungkin bilang, ya tapi kalau premium itu sulit, kenapa nggak fokus volume aja? Bisa saja, tapi volume itu cenderung margin tipis dan persaingan brutal. Lo harus terus perang harga, lo harus terus kejar kapasitas, lo harus terus cari orde baru. Sedangkan premium itu lebih seperti bisnis kepercayaan. Lo punya hubungan jangka panjang, lo punya repeat customer, lo punya posisi tawar, dan di ekonomi yang penuh ketidakpastian, posisi tawar itu penting. Sekarang gue mau taruh satu ilustrasi yang gampang. Anggap shipbuilding itu seperti membuat sepatu. Sepatu murah bisa diproduksi massal. Banyak pabrik bisa. Tapi sepatu kulit premium yang jahitannya rapi, yang tahan lama, yang dipakai orang penting, itu beda, bahan beda, heel beda, kontrol beda. Dan pelanggan premium tuh cerewet. Dia ngelihat detail yang orang biasa nggak lihat. Kapal LNG itu sepatu kulit premium. Kapal mass market itu sepatu harian. Dua-duanya laku, tapi jalurnya beda. Dan ini membawa kita ke satu kesimpulan yang agak pahit. Kalau lo kehilangan trust di premium, lo bisa tetap hidup. Tapi lo kehilangan pintu ke kelas yang lebih tinggi. Lo bisa tetap bikin banyak kapal, tetap punya pangsa besar, tapi untuk kapal yang paling kompleks, buyer akan terus memihak yang dia percaya. Maka Metimtin itu bukan berarti semua runtuh, tapi berarti pintu premium tertutup. Dan pintu premium itu yang memberi lo prestige. Korea paham prestige itu bukan cuma ego. Prestige itu magnet. Prestige menarik talenta. Talenta pengen kerja di tempat yang proyeknya menantang. Talenta membangun pengalaman. Pengalaman memperkuat reputasi. Reputasi menarik order. Order memberi uang. Uang dipakai untuk investasi lagi. Itu lingkaran emas. Kalau lo terjebak di volume dengan margin tipis, lo susah bikin lingkaran emas itu. Lo mungkin punya uang banyak karena skala. Tapi lo juga punya biaya besar dan margin tipis bikin ruang investasi lebih sempit. Di Indonesia kita sering bicara hilirisasi, bicara naik kelas, bicara industri strategis, bagus. Tapi naik kelas itu bukan cuma bikin pabrik. Naik kelas itu bikin ekosistem. Ekosistem itu termasuk universitas, training center, standarisasi, sertifikasi, laboratorium, lembaga inspeksi. Kalau lo punya semuanya, lo bisa mulai bermain di segmen yang lebih kompleks. Kalau tidak, lo akan selalu tergantung. Dan ketergantungan itu bikin lo sulit dipercaya di premium. Gue pengen lo lihat kapal LNG sebagai metafora dari produk yang tidak memaafkan kesalahan. Ada banyak produk di dunia yang memaafkan kesalahan. Lo bikin salah sedikit, pelanggan masih toleran. Tapi ada produk yang tidak memaafkan. Penerbangan, obat, dan kapal LNG termasuk dalam produk yang tidak memaafkan. Trust adalah syarat hidup. Dan trust dibangun dari budaya. Budaya itu apa? Budaya itu kebiasaan harian. Datang tepat waktu. Dokumentasi rapi, cek dan recheck. Kalau ada masalah, dicatat. Kalau ada risiko, dibahas. Kalau ada kecenderungan shortcut, ditegur. Budaya itu bukan poster di dinding. Budaya itu perilaku yang diulang. Dan di industri, budaya itu tercermin di hasil. Buyer bisa merasakan budaya. Dari cara galangan menjawab pertanyaan, dari cara mereka menangani audit, dari cara mereka memperlakukan safety. Jadi ketika buyer memilih Korea untuk LNG, dia memilih budaya yang dia anggap cocok untuk risiko LNG. Sekarang gue kasih satu cerita kecil yang bisa lo pakai sebagai bumbu, bukan fakta spesifik, tapi ilustrasi. Bayangin ada buyer yang datang ke dua galangan. Di galangan A mereka disambut manis, diajak makan, dikasih brosur tebal, dikasih janji kita bisa cepat. Di galangan B mereka disambut biasa. Tapi begitu masuk ruang meeting, tim engineer langsung buka dokumen, jelasin proses inspeksi, jelasin resiko, jelasin mitigasi, bahkan jelasin skenario buruk. Buyer mungkin merasa galangan B pesimis, tapi justru dia percaya. Karena galangan yang berani ngomong risiko itu biasanya galangan yang matang.
Galangan yang cuma ngomong manis tanpa ngomong risiko, itu bikin buyer curiga di premium. Kejujuran soal risiko itu trust. Ini juga pelajaran buat kita secara personal. Kalau lo kerja, lo lebih dipercaya bukan karena lo bilang gua bisa, tapi karena lo bilang gua bisa. Dan ini risikonya. Dan ini cara gua mengatasinya. Orang yang matang itu bukan yang sok sempurna, tapi yang paham kelemahan. Dalam proyek LNG, galangan yang matang adalah yang paham potensi masalah dan punya sistem menanganinya. Itulah trust. Nah, sekarang gue mau menutup cerita ini dengan cara yang bikin lo ingat 4 angka tanpa merasa diceramahi. Ingat 53, 28, 66, dan 100 miliar. 53 itu kekuatan volume China. 28 itu kekuatan industri Korea secara total. 66 itu dominasi Korea di LNG premium. 100 miliar itu ukuran kue LNG dalam satu siklus besar. 4 angka ini cukup untuk menggambarkan dunia yang rumit. Dan dari 4 angka itu lo bisa lihat satu pola. Menang besar di jumlah belum tentu menang besar di trust. Jadi kalau lo besok ngopi sama temen lo dan dia bilang China itu pabrik dunia pasti menang semua, lo bisa jawab santai. Iya, volume mereka gila, tapi di segmen yang paling sensitif, pasar masih pilih yang paling dipercaya. Terus lo bisa ketawa, murah itu enak, tapi kalau bikin deg-degan ya jangan. Karena di akhir hari semua orang, dari abang ojol sampai CEO perusahaan energi, punya satu kebutuhan yang sama, rasa aman. Dan rasa aman itu dibeli dengan trust, bukan dengan diskon. Balik lagi ke warteg, gue lihat telur balado lo sudah habis, sambal gue tinggal sedikit, dan TV masih ngoceh. Gue bilang bro, di dunia yang makin tidak pasti, trust itu mata uang. Kalau lo punya trust, lo bisa masuk ke ruangan yang pintunya dijaga ketat. Kalau lo kehilangan trust, lo akan terus berdiri di luar, walau lo bawa uang banyak. Dan itu bukan cuma soal kapal, itu soal hidup. Lo bisa jadi orang yang paling sibuk, paling produktif, paling cepat. Tapi kalau orang gak percaya, lo gak akan dikasih tanggung jawab yang paling penting. Jadi jaga trust tuh kayak jaga nama baik. Susah dibangun, gampang hancur, dan mahal banget kalau mau dibalikin. Maka cerita dong kapal hilang kepercayaan ini bukan cuma headline. Ini peringatan. Kalau lo mengejar volume sampai mengorbankan kualitas, lo mungkin menang cepat. Tapi lo bisa kehilangan pintu premium. Dan pintu premium itu bukan sekedar uang, tapi masa depan. Jadi entah lo galangan kapal, entah lo negara, entah lo cuma anak muda yang lagi bangun karier, ingat satu hal, jangan cuma ngejar cepat. Kejar juga dipercaya. Karena pada akhirnya orang boleh tertarik sama harga, tapi mereka bertahan karena tenang. Dan ketenangan itu bro, komoditas paling mahal di abad ini. Sebelum gue bener-bener nutup, gue pengen kasih satu gambaran terakhir yang simple tapi nancep. Anggap ada 2 jenis orang yang lo ajak kerjasama. Yang pertama, orang yang jawab chat cepat, ngomongnya pede, janji ini itu. Tapi begitu ada masalah dia ngilang atau nyalahin keadaan. Yang kedua, orang yang mungkin jawabnya gak heboh. Tapi setiap dia janji, dia tepati, dan kalau ada masalah dia datang duluan bawa solusi. Nah, di dunia premium, orang cuma mau yang kedua. Soalnya premium itu bukan soal tampil keren, tapi soal konsistensi. Dan konsistensi itu sering kelihatan membosankan, tapi dia yang bikin uang besar. Di Indonesia, kita kadang kebalik. Kita kagum sama yang heboh, kita lupa menghargai yang rapi. Padahal kalau kita mau naik kelas di industri apapun, termasuk kalau suatu hari kita serius menggarap kapal yang makin kompleks, kita harus belajar cinta sama hal-hal yang gak viral. Checklist, audit, pelatihan disiplin, ini bukan gaya-gayaan. Ini syarat masuk permainan yang taruhannya tinggi. Makanya kalau lo dengar pasar terbagi 2, jangan anggap itu sekadar teori. Itu realita yang lahir dari perilaku manusia. Yang murah dicari ketika orang fokus hemat, yang premium dicari ketika orang fokus aman. Dan di LNG aman itu nomor 1. Jadi selama LNG tetap jadi bagian penting dari energi dunia, selama risiko tetap tinggi, selama bank dan asuransi tetap ikut mengawasi, kepercayaan akan terus jadi raja. Oke, sekarang gue tutup beneran. Kalau lo inget cuma satu kalimat dari semua omongan gue, inget ini. Di bisnis sebesar apapun yang paling susah diproduksi bukan barangnya tapi kepercayaan orang. Barang bisa dibuat lebih cepat dengan mesin. Kepercayaan cuman bisa dibuat lebih lambat dengan konsistensi. Jadi pilihannya jelas, lo mau jadi yang paling banyak
atau lo mau jadi yang paling dipercaya? Idealnya dua-duanya, tapi kalau harus pilih pasar premium selalu pilih yang kedua bro. Dan kalau lo tanya, terus gue sebagai orang biasa ngapain? Jawabannya simple. Latih diri lo jadi versi premium. Bukan sok mahal, tapi sok rapi. Kerja jangan cuma cepat, tapi beres. Kalau salah, ngaku. Kalau belum yakin, cek ulang. Kalau janji, tepati. Itu kebiasaan kecil yang kalau dikumpulin jadi reputasi. Reputasi itu seperti tabungan, lo store dikit-dikit lama-lama jadi besar. Dan saat kesempatan besar datang, orang akan pilih lo bukan karena lo paling murah. Tapi karena mereka yakin lo nggak bakal bikin mereka deg-degan. Di dunia yang serba gaduh, jadi orang yang bikin orang lain tenang itu superpower gengs. Jadi ya kapal LNG itu cuman panggung, aktornya adalah trust. China dan Korea cuman contoh ekstrim. Pelajarannya berlaku buat semua. Kalau lo mau naik kelas, stop hidup dengan mode asal jadi. Naikkan standar, pelan-pelan konsisten sampai orang percaya sama nama lo dan itu bakal bayar mahal suatu hari.